Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Fajrin, gimana kabarnya pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, baik ya, alhamdulillah. Jadi Pak Fajrin, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan supervisi dari coaching. Jadi dalam hal ini nanti Fajrin akan mencoba meng-coach coachingnya. Tapi sebelum itu ada beberapa hal yang mungkin perlu kita diskusikan dulu. Fajrin ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Yang pertama, proses coaching ini mungkin nanti kita akan membuat sebuah rubrik gitu ya, rubrik penilaian akan bisa mengukur hasil dari proses coaching yang Pak Fajrin lakukan. Boleh Pak Fajrin? Boleh ya. Nah, saya akan konfirmasi. Yang pertama itu kita akan menilai kesesuaian antara coaching yang nanti Pak Fajrin lakukan dengan alur kita. Ya, ada alur-alurnya nampak tidak dalam proses. Kira-kira itu gimana Pak Fajrin? Apakah perlu kita masukkan? Tidak ada. Enggak, ya, boleh ya? Boleh masukkan. Ya, oke. Kemudian memberikan kemampuan untuk memberikan pertanyaan berbobot. Saya juga akan mengamati sisi itu. Oke? Oke ya. Kemudian yang ketiga, saya juga akan mencoba melihat bagaimana sih respon coach dalam menanggapi pertanyaan dari Pak Fajrin sebagai coach nanti. Oke ya. Dan yang keempat, kesesuaian proses coaching nanti yang Pak Fajrin lakukan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi daripada si coaching. Oke itu ya. Nah, dari keempat poin tadi kira-kira ada yang perlu ditambahkan Pak Fajrin? Sudah Pak itu ya. Oke, terima kasih. Nah, selanjutnya Pak Fajrin, kira-kira dalam proses coaching nanti kompetensi apa yang ingin Pak Fajrin saya bantu untuk kembangkan? Yang ingin saya kembangkan di Pak yaitu franchise yang dulu yang akan aktif yang mengajukan pertanyaan Hadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Tiga ya, tiga prinsip dasar dalam coaching yang ingin dikembangkan oleh Pak Fajrin. Nah, di antara ketiga itu ada tidak yang mungkin kita akan sorot lebih banyak, mungkin yang lebih Pak Fajrin butuhkan di antara ketiga itu? Ya, saya akan lebih ingin mengajukan pertanyaan berbobot. Oh, lebih itu nanti akan lebih kita lebih eksplorasi lebih jauh lagi ya, mengajukan pertanyaan berbobot. Baik. Selanjutnya kira-kira menurut Pak Fajrin bentuk ideal ketika Pak Fajrin itu mampu mengajukan pertanyaan berbobot itu Pak Fajrin akan seperti apa dalam proses coaching? Ya, saya akan mencoba menemukan solusi untuk coaching saya. Solusi begitu ya. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang Pak Fajrin memancing gitu ya si coach itu dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi sehingga si coach mampu menemukan sendiri. Nah, yang terakhir Pak Fajrin, kira-kira harapannya apa sih dari proses observasi ini, supervisi yang kita lakukan? Harapannya sih ya, agar coaching yang saya coaching nanti bisa menemukan masalah dan dia bahas sama saya. Oke ya, dengan tadi itu. Ya, baik Pak Fajrin, semoga nanti lancar coachingnya dan tujuannya kita harapkan bersama ini bisa tercapai. Oke, terima kasih untuk hari ini. Baik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak Sunardi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Fajrin. Apa yang dapat saya bantu Pak Sunardi? Ya, begini Pak Fajrin, di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru itu ketika proses pembelajaran itu menggunakan metode pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang konvensional, masih pembelajaran yang berpusat pada guru. Nah, apalagi ini kan sudah masuk pada kurikulum baru, terus guru-gurunya masih menggunakan metode pembelajaran yang lama. Maksudnya metode pembelajaran yang digunakan itu metode pembelajaran yang terbaru, apalagi ini zaman canggih IT, bisa kita akses informasinya sangat mudah kita akses gitu. Tapi guru-guru di sekolah saya gitu Pak Fajrin masih menggunakan model atau metode pembelajaran yang lama. Begitu Pak. Oh, itu ya. Jadi masalahnya Pak Sunardi ini sudah dapat saya simpulkan bahwa guru-guru di sekolah Bapak itu
metode pembelajarannya masih tradisional Iya. ya, atau profesional. Ya, jadi menurut Bapak ada nggak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pihak sekolah sebelumnya Ya. Kegiatan-kegiatan yang Mati kan? dilakukan oleh sekolah untuk meningkatkan kompetensi itu biasanya ada kegiatan KKG gitu Pak. Kalau sekolahnya mengadakan KKG gitu, ada guru di sana ada satu yang memiliki kompetensi di bidang itu gitu Pak. Hanya kita fokus kepada KKG sekolah itu. ya, jadi dari percakapan kita atau obrolan kita ini apa kira-kira yang diharapkan oleh Bapak Susi? Yang saya harapkan ketika obrolan ini adalah guru-guru di sekolah saya itu Pak tidak lagi menggunakan dengan menggunakan model pembelajaran yang lama gitu, Pak. Tapi perbarui model pembelajaran yang digunakan di kelas itu model pembelajaran yang terbaru, terus berbasis IT gitu. Terus proses pembelajaran itu tidak lagi berpusat pada guru, tetapi bisa dari siswa ke guru, guru ke siswa, siswa ke siswa, nah, tidak hanya berpusat pada guru, sehingga proses pembelajarannya berjalan lebih menarik, terus siswanya lebih aktif lagi. Kalau model pembelajaran yang digunakan itu model pembelajaran praktis. Oh, begitu ya. Menurut Bapak pengamatan teman-teman Bapak sudah kira-kira prosentase guru yang masih pembelajaran yang tradisional kira-kira berapa persen? Kira-kira yang saya lihat dan yang saya amati itu masih cukup besar, kita sekitar 70 sampai 80%. Karena ya gurunya masih guru-guru lama, gitu. Model pembelajarannya itu masih model lama gitu. Berarti lebih besar ya? Iya. Jadi selama Bapak di sana ada nggak inisiatif Bapak untuk menyampaikan kepada pimpinan atau kepala sekolah Bapak? Iya. Yang saya diskusikan atau komunikasikan dengan Bapak kepala sekolah saya terkait dengan hal ini, supaya nanti kepala sekolah saya itu bisa menyampaikan, bisa mengkoordinir, bisa mengajak guru-guru di sana itu supaya mengupgrade atau meningkatkan kompetensi dalam diri itu untuk bisa menggunakan model pembelajaran di kelas itu pembelajaran yang interaktif supaya siswa lebih aktif. Oh, begitu ya? Iya. Berarti tadi ya? Ya, Menurut Bapak Sunardi, indikator dari sebuah kompetensi guru yang bagus itu seperti apa ya? ya. Indikator yang bisa dilihat ketika guru-guru di kelas itu tidak lagi menggunakan model pembelajaran konvensional, terus guru-gurunya sudah mau untuk menggunakan model pembelajaran interaktif, mencari informasi lewat YouTube, terus mengikuti pelatihan-pelatihan. Tidak hanya guru itu diam di tempat, sudah tidak mau untuk meningkatkan kompetensi itu. Jadi di indikatornya itu si guru mau sudah mulai menggunakan model pembelajaran yang bervariasi yang interaktif Jadi di kelasnya. baik. Jadi dapat saya sebutkan indikator dari guru yang baik itu yang memiliki guru yang punya inovasi ya. Betul Pak. Yang kreatif ya. Betul. Ya, baik. Jadi Bapak punya rencana untuk meningkatkan atau memberikan semangat kepada rekan-rekan Bapak? Iya, saya akan ada rencana gitu supaya tidak hanya sebagian guru Kak, tetapi semua guru yang ada di sekolah saya itu bisa mengajar di kelasnya itu dengan menggunakan model pembelajaran yang bervariasi, menggunakan model pembelajaran yang
interaktif gitu. Nah dengan saya ini yang pertama yang akan saya lakukan adalah komunikasi dulu dengan kepala sekolah, terus ngajak kolaborasi atau diskusi dulu dengan bapak ibu guru yang lain terkait dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan. Oke, bagus ya, bagus sekali yang dicatat bapak itu. Iya. Mudah-mudahan apa yang dicatat bapak ini juga didukung oleh semua pihak ya Pak ya. Jadi saya juga namanya merasa menyemangat gitu. Iya. Apa rencana untuk kebaikan kita ke depan. Iya, jadi ya harapan apa bagaimana guru itu meningkatkan kompetensinya ya. Guru itu perlu ada pelatihan lah, Betul. semacam pelatihan lah. Ya. Jadi nanti Bapak Pak Sunadi ya, bisa juga berkolaborasi dengan sekolah lain ya Pak ya. Iya. Iya, sekolah lain. Ya mungkin itu yang dapat saya berikan kepada Bapak. Ya, ada lagi yang ingin saya berikan? Itu saja mungkin Pak. Oh ya, jadi semoga Bapak ya, dapat melaksanakan tugas dan semangat ya Pak ya. Iya, Pak. Ya, jadi berikan semangat pada teman-teman. Ya, jangan ikut terlena dengan itu Pak ya. Iya. Oke, terima kasih Pak ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak ya. Ya, terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Sore, Pak. Fajrin. Gimana kabarnya Pak Fajrin? Alhamdulillah Pak ya. Alhamdulillah ya Pak Fajrin. Oke, terima kasih sudah hadir kembali di sini. Iya. Kita akan menindaklanjuti hasil supervisi kita kemarin. Iya Pak. Ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi kepada Pak Fajrin. Mudah-mudahan ini bisa apa ya bermanfaat. Iya. Nah. Iya. Jadi pada kegiatan ini kita akan mencoba melakukan refleksi dari kegiatan coaching yang sudah dilakukan oleh Pak Fajrin bersama rekan guru tadi. Nah, kira-kira dalam kegiatan coaching tadi bagaimana Pak Fajrin menilai kompetensi-kompetensi yang tadi Pak Fajrin menginginkan agar kita lebih fokus kepada bagaimana menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira bagaimana Pak Fajrin? Ya Pak ya, terima kasih Pak ya. Ya, menurut saya sih ya sudah cukup baik lah Pak ya. Ya dengan apa namanya dengan kursi tadi yang menurut saya ya agak cukup baik lah, sehingga saya bisa membantu rekan saya yang mempunyai masalah. Sudah cukup baik gitu Iya. Pak ya. Sudah cukup baik, pertanyaan-pertanyaannya juga sudah Iya. cukup baik. Terus apa yang membuat Pak Fajrin merasa bahwa tadi khusus tadi itu sudah cukup baik? Iya. Apa mungkin indikator-indikatornya selain yang Pak Fajrin sampaikan bahwa mampu menemukan solusinya, mungkin ada hal lain? Pak Fajrin. Iya Pak, ada beberapa apa saya bilang demikian. Ada beberapa poin mungkin ya yang agak yang perlu saya tingkatkan. Oke. Yang perlu saya tingkatkan ada beberapa mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lebih baik lagi yang saya akan lakukan untuk lebih baik. Tapi itu tadi sebenarnya sudah cukup baik, yang perlu ditingkatkan lagi ya. Nah, pertanyaan berbobot itu menurut Pak Fajrin ketika dia bagus pertanyaan itu akan seperti apa sih respon dari si coach? Ketika pertanyaan bagus itu akan kayak gimana? Ya, ketika pertanyaan berbobot itu coach itu cepat merespon. Cepat merespon kan? Nampak tadi ya dalam menguraikan ya dengan cepat. dan nampak dalam Iya, nampak. ya. Coachnya merespon Iya. pertanyaan itu Iya. sudah cukup berbobot. Iya. Kan boleh? Nah, baik Pak Fajrin, boleh saya menyampaikan hasil pengamatan? Iya, silakan Pak. Ya, dengan senang hati. Terima kasih Pak Iya. Fajrin. Yang pertama izinkan saya menyampaikan tentang grup yang kita sudah sepakati di awal Iya, tadi Pak. ya. Iya, Pak Pak. Fajrin. Silakan, Pak. Yang pertama tentang alur kita. Nah, menurut pengamatan saya Pak Fajrin, alur kita yang Pak Fajrin Iya, lakukan Pak. sudah cukup rubuh Iya. dan hampir semua tahapan-tahapan itu sudah dilaksanakan gitu, Iya, Pak. sesuai dengan alurnya. Oke, kemudian yang kedua pertanyaan berbobot seperti disampaikan Pak Fajrin Iya. memang sudah bagus gitu, ditandai dengan respon yang cukup Iya. bagus dari si coach. Kemudian
kesesuaian dengan prinsip coaching antara kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah tadi sudah cukup baik ditandai dengan suasana yang nyaman antara Pak Fajrin dengan Koci dengan kasih jawabnya tadi. Kemudian banyak pertanyaan-pertanyaan berusaha untuk mengkonfirmasi itu. Kemudian kontaknya juga bagus tadi Pak Fajrin, kontaknya cukup baik, mampu menangkap pesan-pesan kunci dari Koci, kemudian menyimpulkan itu dalam sebuah pertanyaan lanjutan. Itu keren sekali menurut saya Pak Fajrin. Dan Pak Fajrin selalu mengkonfirmasi kembali ya agar lebih jelas tentang pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh Koci tadi. Itu hal-hal baik menurut saya. Bagaimana menurut pendapat Pak Fajrin dengan yang saya sampaikan tadi? Oke, terima kasih Pak atas pengawasannya. Mungkin untuk akan menambah kompetensi saya dalam menyampaikan kepada rekan-rekan saya yang saya itu tahap selanjutnya. Terima kasih banyak. Memang hal ini yang dirasakan oleh Pak Fajrin selama proses tadi ya, jadi yang saya sampaikan tadi memang merupakan kekuatan dari coaching yang sudah dilaksanakan tadi. Namun demikian Pak Fajrin mungkin ada beberapa hal yang sebenarnya masih bisa dikembangkan dari Pak Fajrin. Ya misalnya Pak Fajrin ketika pembukaan itu mungkin karena tegang mungkin ya Pak Fajrin ya, jadi langsung memulai dengan menanyakan tujuan. Artinya mungkin bisa salah, mengkondisikan agar lebih santai dulu. Kemudian ada beberapa poin-poin mungkin dari pertanyaan berbobot tadi yang mungkin Pak Fajrin bilang masih perlu ditingkatkan tadi ya, perlu dirinci lagi gitu. Misalnya seperti pembelajaran yang bervariasi. Nah, bervariasi itu yang kayak gimana sih gitu? Dirinci lagi ya, biar si coach ini lebih lebih jelas dalam benaknya gitu. Oh kayak gini gitu, membantu dia untuk memperjelas sesuatu yang abstrak itu. Kemudian yang terakhir adalah mungkin pemilihan diksi ya Pak, karena prinsip tadi salah satu prinsip itu jangan sampai menjudge gitu. Mungkin demikian yang bisa saya berikan. Nah mungkin bisa diganti dengan mungkin itu yang bisa kita bicarakan pada hari ini gitu, agar suasananya kesetaraan itu tetap gitu ya. Mungkin itu saja yang terkait hal-hal yang mungkin menurut saya saya yakin Pak Fajrin bisa mengembangkan. Nah, bagaimana menurut Pak Fajrin menurut yang saya sampaikan tadi? Ya, terima kasih Pak, itu sangat memberikan masukan sehingga saya bisa lebih lega dalam melakukan coaching nanti ke depan. Jadi saya tangkap seperti itu ya Pak Fajrin ya. Jadi Pak Fajrin juga merasakan itu dalam suasana coaching tadi ya. Kira-kira nih apa yang perlu ditingkatkan lagi yang terbayangkan dari proses coaching yang tadi dilakukan diskusi kita tadi, apa kira-kira yang perlu ditingkatkan? Ya, yang saya tingkatkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot tapi jadi Pak. Ya supaya dapat mengoreksi identifikasi masalah yang ada dari coaching. Itu ya. Kira-kira untuk meningkatkan ini siapa yang bisa membantu? Kita bersama dengan Jawab ya tentang ini ya. Sama yang memahami tentang coaching. Kira-kira kapan Pak jadi proses? Ya minggu depan lah. Minggu depan ya. Biar tidak lupa juga. Kemudian prosesnya ini apakah internal sekolah Pak Fajrin atau mungkin dengan rekan-rekan CGP lain atau bagaimana? Dengan rekan-rekan CGP lain ya, selain rekan-rekan internal sekolah gitu ya. Berarti lingkupnya internal sekolah dan lintas sekolah gitu ya. Oke. Nah, sebagai penutup nih kita sudah sampai di ujung sesi ya. Saya sekali padahal menarik sekali perbincangan dengan Pak Fajrin ini, banyak pengalaman yang bisa saya dapat. Kira-kira dari proses supervisi yang sudah kita lakukan ini apa yang Pak Fajrin bisa dapatkan itu dari rangkaian kita tadi? Jadi saya dapatkan yaitu masukan dari supervisor tentang bagaimana menyampaikan pendapat tersebut dan juga bagaimana menjelaskan kepada coach tentang hal yang sesuai dengan permasalahan yang kita. Itu aja.
Baik Pak Fajrin, mudah-mudahan kita bisa berbincang-bincang Iya, lagi. amin. Dan saya harap supervisi ini menjadi perbaikan bagi kita ke depannya. Iya, bagi Pak Fajrin maupun bagi saya secara pribadi. Karena banyak ilmu jujur saja dari Oke, Pak. yang saya dapat dari Pak Fajrin. Terima kasih Pak Oke, Fajrin. sama-sama. Terima kasih. Iya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.